Ya, halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih udah gabung nih. Sudah saya jelas Ustaz? Alhamdulillah. Jelas? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah nih Ustaz nih. Ketemu dua kali nih saya Mhm. pernah bertemu di TPA Al-Kausar ya yang asuhan Ustaz Tamim. Oh, oke. Ya, Acara ini online waktu itu ya? Masih iya online juga ya? Zoom. Alhamdulillah nih Ya. sebelumnya terima kasih banyak nih Ustaz nih. Ya, Ustaz sama-sama. menerima undangan saya, undangan Alhamdulillah. ngobrol. Sebelumnya udah tahu nama saya Ustaz ya? Abi. Iya, terima kasih Ustaz Abi masih ingat. Asuro. Iya, bentar Ustaz saya Alhamdulillah. ikutin tema ini sini. Ya. Mana belum bisa disematkan. Ya, jadi insya Allah malam ini mau silaturahim sama Ustadz, ngobrol santai. Jadi gini Ustadz, Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Salam, salam. Ya, jadi Saya ya, pasang tripod Ustadz, dulu. siap-siap Ustadz. Oke. Iya. Jadi sebenarnya saya melakukan ini baru nih Ustadz nih, Ramadan kemarin sih ini baru mulai aktif di IG tentang ngobrol-ngobrol Mhm. gini. Di chat Mhm. gitu memang udah berapa kali juga, cuman berapa Mhm. pekan kemarin ada ide untuk mengangkat hal ini nih kemarin pertama sama Kak Randi kemarin ke ketua teras muda tuh, founder teras muda. Oh, Nah iya, iya, iya. insya Allah bulan Juli ini nanti bersama Ustadz Bendri, Ustadz Wido Mhm. Ah, Sowido berempat. Depok. Iya. Hmm. Alhamdulillah beliau mau juga sama Yaya Irwan besok, sama Yaya Irwan Renaldi. Oh, dengan Iya. ayah. Sang Morobi. Iya, Iya. alhamdulillah mereka mau saya undang dan sekarang alhamdulillah bersama Ustadz Happy. Sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih banyak nih udah mau menemani saya. Jadi tema kita ini saya mau ngangkat ini Ustadz tentang pre-marriage ya. Mhm. Jadi memang Hmm. saya kenapa ada ide ini karena ini pertama tujuannya buat belajar saya sih, buat belajar saya. Kemudian nanti mungkin banyak yang bergabung juga follower Ustadz nih. Follower saya juga nggak Oh begitu ya. banyak. Jadi intinya Aha. intinya yang buat belajar saya kemudian karena ada fasilitas IG ini bisa dinikmati juga oleh yang lain gitu. Hmm. Jadi intinya adalah ngobrol-ngobrol santai aja Ustaz kurang lebih 45 menit ke depan atau 50 menit kalau misalkan ngaret ya atau terlambat. Siap. Intinya 45 Hmm. 40 menitan ngobrol tentang seperti spesialis Ustadz kan siroh ya. Jadi saya ingin mengangkat Hmm. mungkin nggak tahu nih temanya receh atau berat. Nanti pasti akan berat kalau Ustadz yang nyampein. Cuman ini di dalamnya ini saya ingin mengangkat ini sih Ustadz tentang konsep mencintai Hmm. sebelum akad gitu ya. Saya jadi di bulan Hmm. Juli ini saya tema-temanya tentang itu sih, belum ke berat-berat. Hmm. Jadi Iya, tentang iya, iya. konsep-konsep mencintai sebelum akad dulu. Ini kan lagi apa namanya kemarin juga ada beberapa peristiwa juga kan ada ini kita nggak sebutkan lah ada ikhwah kita ada saudara kita yang bercerai di usia Mhm. muda gitu kan. Nah, Hmm. akhirnya saya muncul ide ini nih supaya kita bisa lebih siap Siap. juga gitu kan untuk kita gitu. Iya, Maksudnya iya. udah punya anak ya. Saya lah khususnya saya lebih siap untuk apa namanya dalam tanda kutip yang menikah atau ya marriage ya ibaratnya gitu kan. Jadi saya angkat tema Hmm. ini nanti semoga ada ibroh yang pasti berat sih walaupun temanya nggak tahu nih Ustadz mungkin ketawa dengar tulisan saya nggak sih. Jadi ini lebih lagi booming juga kan nih cerita tentang kisah cinta dalam diam, cinta terus terang di buku-buku itu biasanya di Mhm. buku-buku novel anak-anak remaja tuh kalau kita baca tuh banyak Ya. tema-tema seperti ini. Jadi Hmm. saya ingin mengangkat tema ini, mungkin nanti Ustadz bisa mendalam, walaupun ngobrolnya santai, Ustadz bisa sambil ngopi aja, Ustadz sambil makan juga nggak apa-apa. Ustadz bisa ngasih Baru referensi, bisa ngasih baru referensi selesai khusus makan gitu. saya. Iya, iya.
bisa ngasih referensi ke saya dan teman-teman semua. Nanti kalau mau tanya boleh di chat juga. Jadi tema kali ini itu obrolannya kisah cinta Ali dan Fatimah. Ya, saya garis gitu kan, saya pisah dengan Khadijah dan Rasulullah. Jadi ini panduan, bukan panduan, ini model mungkin ya. Kalau kita baca kan di Sirah atau saya dengar-dengar lah, terus saya lihat-lihat di feed Instagram tuh banyak tuh ya, kalau misalkan temanya tentang pernikahan tuh, cinta dalam diam, cinta terus terang gitu kan. Nah ini menarik kalau mau buat diangkat untuk konsep kita mencintai sebelum akad tuh gimana sih gitu. Itu Ustadz, mungkin Ustadz bisa ngasih prolog dulu nanti dan bisa berat atau recehnya nanti kita pasti berat nih. Iya. Ustadz. Oke, ya IG live IG emang biasanya tema-tema yang ini ya, yang harus dibuat ringan gitu ya. Iya. Jadi kalau saya frame-nya begitu. Jadi kalau YouTube itu lebih serius gitu kan. Apalagi kalau YouTube biasanya monolog gitu ya, biasanya emang satu arah ya, kecuali kalau podcast. Nah di zaman pandemi seperti ini podcast agak susah juga ya. Nah, walaupun cuma berdua tetap ada kekhawatiran ya. Jadi urutannya begitu, kalau YouTube itu agak serius, nah ya agak santai sedikit itu Zoom gitu ya, Zoom agak santai sedikit. Nah yang santai banget ini ya IG ini ya. Iya. IG ini temanya juga tema-tema lucu kali ya. Ya sebenarnya kalau saya bukan tergantung tema ya, tapi bagaimana kita membawakannya ya. Jadi tema apapun kita bisa jadi bicara tentang teroris gitu kan, tapi kita bicarakan dengan santai. Nah yang ini juga kalau kita mau bawa berat ya bisa juga gitu ya, tentang premerit ya, jelang pernikahannya. Jadi tergantung bagaimana kita mendiskusikannya. Yang saya maksud emang IG emang kita harus agak santai. Teman-teman juga yang bergabung silakan nanti bisa nyela di chat ya. Saya juga buka komputer saya, jadi saya leluasa untuk menjawab baik via tulisan ataupun nanti langsung live ya. Nah itu teman-teman yang sudah join silakan kalau ada komentar. Kalau bicara tentang pernikahan ya, satu poin yang ingin sampaikan terutama untuk jombloan dan jomblowati ya, demikian sering tabalkan ya, yaitu bahwa pernikahan itu ya, saya bersyukur punya kesadaran ini jauh sebelum nikah ya. Jadi ketika saya kuliah, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang harus kita rencanakan ya. Saya sebut dengan nikah itu harus by design, harus by jangan by accident ya. Jangan karena kecelakaan nauzubillah ya. Jangan karena ikut-ikutan, lagi tren nih kita nikah yuk gitu kan, atau mumpung pandemi nih nikah biayanya kan murah gitu kan. Ada juga yang begitu ya. Iya. Saya lagi menyelesaikan program S3, ada staf administrasi kampus itu bilang, Ustaz kalau bisa disertasinya selesaikan segera sebelum pandemi berakhir. Kenapa? Nanti kan ujian disertasinya via online, lebih gampang katanya. Jadi pandemi ini kadang ada berkahnya juga di satu sisi ya. Jadi dia juga mengatakan, ayo buruan nikah di masa pandemi ya, supaya biayanya relatif murah gitu ya kan. Undang juga nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nah, jangan begitu. Jangan ya. Jadi nikah itu teman-teman sekalian ya harus betul-betul by design, harus direncanakan ya. Harus disiapkan ya, segala hal ya. Persiapan ini macam-macam. Ada yang persiapan ruhi, mental ya, mental kita harus kuat gitu ya. Yang kedua adalah persiapan persiapan keilmuan gitu ya, bahwa nikah itu harus by ilmi ya, bil ilmi, ada ilmunya ya. Dan karena yang kita ikut training ya, seminar pranikah, baca buku-buku yang berhubung dengan bagaimana membangun keluarga ya. Dan tak kalah penting juga ya, nikah juga harus ada persiapan al-mali, persiapan hartanya ya, sebab nanti ketika kita menikah berarti kita mengambil alih tanggung jawab seorang akhwat ya, seorang gadis yang sebelumnya berada dalam tanggungan ayahnya. Kemudian ketika kita menikah berarti satu anak manusia itu berada dalam tanggungan kita ya. Dan kalau kita bicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin, suami itu adalah pemimpin, tanggung jawab pertamanya adalah memberikan makan
ya. Kalau Anda menggembalakan kambing, ya, maka tugas utama seorang penggembala itu adalah memastikan kambing itu dapat makan, gitu ya. Nah, demikian juga dengan seorang suami. Nah, ini saya maksud bahwa pernikahan itu harus by design, harus direncanakan, harus dan namanya perencanaan ya harus ada ujungnya gitu kan, harus target. Seperti kita merencanakan sebuah seminar, mesti ada tanggalnya, mesti ada bulannya, dan mesti ada tahunnya. Nah, nikah juga begitu. Jadi harus ada target. Ya, saya harus menikah ini tanggal sekian, bulan sekian, ya. Atau kalau belum bisa nyebutkan tahunnya, ya minimal tanggalnya dulu lah, ya. Apa nggak kebalik gitu ya? Saya harus nikah tanggal sekian, ya, bulan sekian. Tahun berapa? Bentar deh pikirin gitu ya. Nah, saya bersyukur Kang Abi. Jadi ketika kuliah pada semester mungkin ya mulai udah semester 4, 5 lah mungkin ya, sudah di tengah-tengah. Tapi sebelum lulus ya, saya punya target. Saya harus menikah maksimal. Saya kasih batas maksimal, artinya boleh sebelumnya. Di usia 25 tahun. Itu target saya dulu ya. Sebab saya baca-baca sirah dan sejarah, Nabi itu menikah di usia 25 tahun. Dan Kekhalifahan Turki Utsmani bahkan pernah bikin undang-undang bahwa pernikahan itu yang ideal maksimal usia 25 tahun. Kalau sudah lebih dari itu ya jangan banyak-banyak gitu ya. Ya 26, 27 oke lah. Tapi jangan sampai lebih dari itu karena beberapa pertimbangan ya. Bisa pertimbangan produktivitas bagi wanita ya, melahirkan ya, juga kedewasaan dan seterusnya ya. Nah, saya bersyukur banget punya pemahaman seperti itu sebelumnya, dan karenanya saya ikut seminar, saya baca buku ya, dan juga membuat target-target setelah kuliah saya harus bekerja gitu kan, setelah bekerja harus nabung ya, dan qadarullah alhamdulillah ya. Saya menikah di tanggal 5 November ya, tahun 2000 ya, 5 November tahun 2000 dan saya lahir 5 November tahun 75 persis di ulang tahun saya yang ke 25 alhamdulillah ya. Nah, jadi ini disebut dengan by target. Ya, jadi harus ada targetnya, harus ada perencanaannya. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba karena ngetren ya, nggak enak dengan teman yang lain udah nikah semua kok saya belum, enggak. Jadi harus kita punya pendirian yang maksimal ya, ataupun punya pendirian yang utuh tentang hal ini. Ini satu. Kemudian kalau kita bicara tentang sirah nabawiyah dan fokus pada kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah serta Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW, maka kita bicara tentang cinta yang sejati gitu ya, cinta yang bukan hanya ketika mereka hidup, bahkan cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu waktu Khadijah sudah meninggal pun ia tetap menyisakan kenangan manis dan bahkan membuat cemburu istri-istri Nabi yang lainnya gitu kan. Nah, kita tidak akan bicara tentang detail itu mungkin bagaimana rumah tangganya ya, karena ini mungkin butuh sesi tersendiri, karena judul kita kan pre-marriage ya, jadi pranikah gitu ya, sebelumnya gitu ya, sebelum nikah ya. Kita dahulukan Khadijah dan Rasulullah dulu karena secara kronologis begitu ya. Nah, jadi Khadijah dengan Rasulullah, lalu kemudian nanti kita coba lihat ya bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhum ya. Rasulullah SAW ini dengan Khadijah ini kalau saya sebut di beberapa tulisan dan kemudian slide saya dan beberapa video saya buat ya. Jadi dari bisnisnya menuju cinta gitu kan. Jadi hubungan antara baginda Rasul dengan hubungan Rasulullah dengan Khadijah itu hubungan bisnis. Jadi hubungan dua orang yang sedang bekerja sama, di mana baginda Rasul itu sering ketemu dengan Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq itu salah satu showroom ya, dagangannya, bisnisnya, pakaiannya itu salah satu rumahnya itu berkat dengan Khadijah. Nah, karena Nabi sering datang ke tempatnya Abu Bakar, maka otomatis juga berkenalan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, melihat Rasulullah yang jujur ya, Al-Amin, sebelumnya dikenal dengan predikat tersebut ya.
Maka Khadijah ini tertarik untuk menjalin kerjasama. Ya. Kalau tidak salah, Dr. Shafii Antonio itu dalam sebuah seminar kalau tidak salah waktu itu mengatakan hubungan antara Khadijah dan Rasulullah ini kalau kita lihat akad bisnisnya semacam akad mudharabah begitu kira-kira ya. Wallahu alam. Jadi Khadijah memberikan modalnya ya, baik uang ataupun barang, dan baginda Rasul sebagai pengusahanya. Ya, ada mudharib, ya, ada juga yang menjalankan usaha mudharibnya, ada juga yang sahibul mal kalau dalam kajian fikih ya. Jadi sahibul malnya Khadijah memberikan hartanya dan Rasulullah sebagai pelaksana dari usaha ini sendiri. Nah, tentu saja dengan kerjasama seperti ini ya, Nabi berpeluang besar untuk mendapatkan keuntungan, sebagaimana Khadijah juga mendapatkan bagi hasil. Dari ketertarikan kejujuran akhlak Rasulullah, kemudian bisnis yang juga menghasilkan keuntungan yang cukup. Nah, ini muncul ketertarikan. Jadi kalau boleh disebut, yang pertama kali tertarik dalam arti keinginan untuk menikah itu, kalau kita lihat sejarah, itu Khadijah justru. Nah, Khadijah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penjelasan. Ya. Dan ini juga membuktikan bahwa tak masalah yang mendahului keinginan itu perempuan sebenarnya gitu kan. Apalagi sekarang banyak ikhwan yang rada-rada entah jual mahal, entah nggak pede, itu kadang susah dipisahkan gitu ya. Nggak pede dekatin akhwat, nggak bisa jadi, atau karena jual mahal gitu kan, nggak mau menyatakan duluan. Saya nggak tahu yang mana yang benar gitu ya. Nah, akhirnya nggak masalah yang akhwat yang mendahului gitu kan, mendahului. Nah, tinggal nanti kan caranya gitu kan, caranya kan nggak langsung vulgar nembak, kalau bahasa anak muda ini kan nggak mungkin. Maka ada perantara ya. Kalaulah Khadijah itu ada namanya Maisarah, ini seorang khadim pembantu laki-lakinya, dan kemudian nanti ada Bintu Nafisa juga ada yang perempuan yang menyampaikan keinginan itu. Bahkan sampai pada titik kalau kita baca buku ini ya, ada ini saya belum khatamkan karena agak tebal. Ini buku judulnya Fi Zilal Sirat Nabawiyah, ya, karangan Muhammad Hamad Abdullah As-Suyani ya. Fi Zilal Sirat Nabawiyah. Kalau di IG agak kebalik nih gambarnya kayaknya. Dalam buku ini bahkan dikatakan ya, dalam buku ini dikatakan ketika Khadijah radhiyallahu anha itu ingin mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan baginda Rasulullah SAW, sang ayah ya, Khuwailid itu bahkan mengatakan sempat tidak setuju. Ini ada halaman berapa ini? Halaman 18. Bahkan ada kalimat ini ya, lan tatazawwaji Muhammada gitu ya. Jadi wahai Khadijah, engkau tidak boleh menikah dengan Muhammad. Lan tatazawwaji Muhammad. Tapi Khadijah ini sudah memutuskan ya harus menikah dengan Rasulullah begitu kira-kira ya. Dan di sebelah sana Rasul pun sudah menyatakan kesetujuannya dari pihak pamannya, dalam hal ini Abu Talib ya. Maka di buku tadi dikatakan bagaimana Khadijah itu membuat skenario begitu kira-kira dengan memberikan minum ya. Waktu itu ayah Khadijah ini termasuk penggemar minuman ya, yashrabul khumur ya. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab jahiliyah pada umumnya. Ini artinya waktu itu bukanlah suatu hal yang aib. Ya, bahkan seorang Umar pun pernah ya, Khalid pun pernah ya, sebelum mereka masuk Islam dan sebelum diharamkan. Nah, pengharaman khamar secara mutlak itu kan di era Madinah ya, setelah pas perang Uhud, bahkan tahun keempat jelang tahun kelima Hijriah ya, sebelum perang Khandaq. Artinya di era Makkah itu para sahabat walaupun sudah masuk Islam masih minum walaupun mulai membatasi diri gitu kan. Jadi semacam ya mungkin di kalangan ulama ustaz-ustaz kita masih banyak yang ngerokok gitu kan, karena menganggapnya suatu hal yang makruh lah begitu ya. Sampai di Madinah nanti tahun ke-4 atau ke-5 Hijriah baru diharamkan. Nah, jadi ayahnya ini disuruh minum ya, minum ya sampai kemudian semi mabuk begitulah kira-kira, nggak sadar gitu. Sementara tamu diundang datang. Ya, tamu udah ngumpul semua, ketika ayahnya sadar bahwa dia akan melangsungkan pernikahan, sih ayahnya nggak punya pilihan gitu ya. Nggak punya pilihan, dan kemudian salah satu tradisi bangsa Arab jahiliyah waktu itu,
ada sang ayah yang menikahkan, ada juga ya dia menikahkan diri sendiri, ada Pak. Jadi emang sudah demikian. Maka nikahlah Rasulullah SAW dengan Khadijah, ya, dinikahkan oleh Khuwailid ini, yang saya sebut tadi bahwa hubungan komunikasi di antara mereka itu awalnya karena hubungan bisnis, hubungan kerjasama dalam usaha. Nah, mungkin kalau kita bawa aplikasi dalam konteks hari ini, tidak sedikit juga yang begini gitu kan. Sama-sama ya. guru tadinya, Gitu ya. sesama cinlok ya, cinta lokasi. Cinta lokasi itu bukan aib. Bahkan ada juga banyak yang sesama mahasiswa dulu kan banyak sekali. Saya ngajar di kampus AK, Akademi Kimia Analisis ya, banyak sekali. Ya, saya ngisi di mana, antum alumni AK ya. Kayaknya ini istri ya, kayaknya pernah lihat. Iya, kita dulu satu kelas Ustaz gitu. Satu kelas, mahasiswa saya gitu kan. Ketemu lagi di mana gitu kan. Jadi banyak sekali teman-teman alumni AK ya yang cintanya bersemi di kampus gitu ya. Nah, jadi atau di tempat kerja ya. Saya bukan orang Jawa, tapi ada pepatah Jawa mengatakan apa itu? Ada yang orang Jawa nggak di sini ya? Jadi apa ya? Ya, waiting tresno apa? Iya, waiting tresno. Kulo tresno apa yang jalanan cinta itu karena sering ketemu. Iya, karena terbiasa, ketemu ya. Terbiasa. Iya, teman-teman yang orang Jawa mungkin bisa ditulis di chat ya. Jadi jalanan suko kulino. Jadi karena sering ketemu, maka muncul rasa suka, dan itu manusiawi banget. Sehingga walaupun ada yang mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati, ya tidak salah, walaupun tidak selalu. Ya, jadi cinta itu dari mata turun ke hati, ya itu bisa jadi benar, ya tapi tidak selalu begitu. Toh cinta kita kepada Rasulullah melekat dalam hati dan nurani, walaupun kita tidak pernah bersua dengan orang, ya. Tapi bisa jadi salah satu cinta karena ketemu, ya kemudian sering ketemu. Nah, Khadijah radhiyallahu anha juga demikian. Nah, ini kisah cinta Rasulullah dengan Khadijah, dan ketika mereka menikah, mereka betul-betul utuh. Hikmahnya apa? Cinta karena lama bertemu dan sebelumnya saling kenal, ini ada hikmah tersendiri sebenarnya. Apa itu? Mereka sudah sama-sama mengetahui karakter masing-masing. Sehingga inda sanatil ula zawaj, kalau dalam training itu, pada tahun pertama pernikahan tak begitu banyak yang harus disesuaikan, penyesuaian, karena sudah masing-masing kenal karakternya. Itu hikmahnya ya. Ini bukan berarti melegalkan pacaran di mana harus enggak ya. Jadi komunikasi mereka tetap terjaga dan tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Hikmahnya demikian. Jadi pada tahun pertama pernikahan itu tidak terlalu banyak hal-hal yang harus didiskusikan, karena emang sama-sama sudah kenal sebelumnya gitu ya. Sudah tahu dulu satu kampus ya, 5 tahun satu kantor gitu kan. Kurang apa lagi gitu ya. Ini hikmahnya ya. Ini Khadijah. Kira-kira ada yang pengen diperdalam lagi nggak, Kang Abi, tentang Khadijah sebelum kita pindah ke Ali dan Fatimah? Iya, menarik sih tadi yang poin terakhir tentang hikmah ya Ustadz ya. Teman-teman kalau mau tanya juga boleh nih, yang bergabung jomblo apa udah pada ayah bunda nih? Saya banyak ayah bunda juga saya di followersnya. Kalau saya tertarik ini Ustadz ya, apa namanya? Tadi mereka sudah sama-sama kenal karakter masing-masing akhirnya karena sudah berinteraksi. Ya, karena cinta tadi munculnya karena terbiasa, karena interaksi. Nah, itu mungkin Ustadz bisa ngasih apa ya? Clue, bukan clue kali ya. Itu mereka berarti timbul rasanya kan udah mungkin bisa cinta dalam diam juga ya. Udah lama juga menaruh simpati, menaruh ketertarikan tuh udah lama juga ya. Dan itu wajar ya Ustadz ya, maksudnya walaupun nggak ada istilah pacaran zaman dulu ya. Mungkin Ustadz bisa nguatin itu tuh, gimana tuh caranya jadi supaya sekarang kan jadi jadi pacaran kan. Iya. Jadi secara umum kita boleh tertarik dengan siapapun, itu manusiawi banget gitu ya. Bahkan benih-benih itu kan bisa jadi ketika SMP, SMA, atau kemudian ketika kuliah. Tinggal bagaimana kita bisa memelihara rasa itu. Bisa memelihara dan mengendalikannya agar kemudian dia tidak menjadi brutal, kalau bahasa premannya gitu kan. Nah, jadi disitulah kita harus
kalau bahasa apa namanya ya, pendidikannya itu harus berteman dengan orang yang baik gitu kan, ikut kajian-kajian yang benar agar kita bisa mengendalikan emosi tadi. Jadi manusia banget misalnya Pak Akhwat, contoh Akhwat saya suka dengan ketua OSIS-nya gitu kan. Biasanya ketua OSIS itu kan atau apalah gitu. Jadi idolanya lah gitu kan, idola kelas lah gitu ya. Atau sebaliknya di kelas ada bunga, kalau di kampung saya bunga desa gitu kan. Kalau bahasanya ramai-ramai itu ya. Kalau ini bunga Kembang kelas lah desa. barangkali. Ada yang kembang desa ya, kembang kelas lah. Jadi ada orang yang akhwat yang emang dari sisi fisik lebih menonjol dari yang lain, cerdas. Siapa yang tidak suka? Nah, jadi ini manusiawi banget. Kita suka dengan akhwat seperti itu, dan sebaliknya akhwat yang suka dengan ikhwan yang pintar, bicaranya bagus, ya. Apalagi sekarang terkenal di media sosial, followernya banyak gitu kan, wajar banget gitu kan, sangat-sangat wajar. Nah, tinggal bagaimana kita bisa sekalian menjaga perasaan itu, kemudian agar tidak brutal dan lepas kendali. Sangat-sangat bisa. Nah, nanti kan tinggal kita mewujudkannya gitu kan, apakah itu mungkin atau tidak. Maka dalam memilih pasangan itu kan selalu saya sampaikan ada dua kaidahnya. Pertama, kita harus percaya diri, jangan minder. Tapi ingat harus percaya diri, pede. Tapi yang kedua, kita juga harus tahu diri, dan itu harus digabungkan. Nah, jadi disitulah seninya, percaya diri dan tahu diri. Itu kalau kita bisa menjaga keseimbangan dua hal ini, segera kita tidak akan putus asa untuk mengejar orang yang kita inginkan. Tapi di satu sisi juga kita tidak akan stres andai kita tidak berhasil, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang booming tuh, move on-nya tuh agak susah kan kalau misalnya udah terlalu. Karena itu sebelum menikah maka sebelum menikah itu ada kaidah yang harus dipegang. Saya ingin sampaikan sebelum menikah ya. Nanti kalau sudah menikah mungkin lain lagi ininya. Pepatah Arab yang mengatakan ahbib habibaka haunan ma hasta an yakuna baghidaka haunan atau yauman ma. Jadi cintailah seseorang itu haunan ma, sekedarnya saja, cinta biasa gitu ya. Bahkan jangan sampai di atas segalanya gitu kan, enggak ya. Mengapa? Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Bisa jadi dia menjadi musuhmu gitu kan. Ini berlaku untuk semua, tapi dalam hal memilih pasangan kita harus menekan itu. Jadi kalau kita suka dengan seseorang, ada pesan mak saya dulu, ingat banget, masih orang kampung ya, tapi mungkin karena pengalaman. Pesannya apa? Kalau suka dengan seseorang itu ya, tahan sedikit. Jadi jangan dilepas banget ya, tahan sedikit. Nah, jadi kalau suka dengan seseorang, lawan jenis atau siapapun, tahan sedikit, jangan lepas gitu kan. Sebab suatu saat kalau kita qadarullah tidak jadi, kita akan sangat kecewa. Kalau kita segala cinta dan lepas gitu kan. Tapi ingat kata beliau ya, kalau kita jodoh kemudian agak kurang serak, ditambah sedikit rasa suka kita itu. Nah, jadi misalnya kita udah ada nih orang, tapi kayaknya kurang serak gitu, dimunculkan dikit rasa sukanya. Jadi kalau suka dengan seseorang tahan sedikit, tapi sebaliknya kalau kita tidak suka dengan seseorang, maka munculkan, lihat sisi-sisi baik dari orang tersebut. Itu akan memunculkan rasa suka kita kepada seseorang. Nah, kita ketemu dengan kisah Khadijah tadi juga demikian. Kalau Kang Abi nyebutnya dengan cinta dalam diam gitu kan, karena emang sebelumnya dari awal emang Khadijah itu kan nggak mengincar Rasulullah untuk jadikan suami, dan sebaliknya. Ya, Nabi juga tidak. Itu kan muncul pada detik-detik terakhir gitu kan, sebelum memang mereka belum menikah, walaupun perasaan itu sudah ada, tapi belum gitu kan, belum sampai pada titik. Kalau kita lihat sejarah kan, Nabi itu pada usia belasan tahun ya, itu sudah mulai berbisnis. Jadi kita bayangkan, bisa jadi pada usia 17-18 tahun itu Nabi sudah full bisnis dengan kerjasama dengan siapapun, bahkan dengan Khadijah. Sementara Nabi menikah pada usia 25 tahun, tapi lama sekali itu. Ya. Runut lagi, Nabi kan mulai ikut pamannya berbisnis itu kan pada usia 12 tahun. Ya. Mungkin 12-13 masih ikut-ikut lah.
Nah, tradisi bangsa Arab waktu itu umur 15 atau 17 tahun itu sudah mandiri. Sa'ad bin Abi Waqqas itu umur 15 tahun itu dia sudah mandiri, enggak. Jadi dia berangkat ke Syam itu sudah enggak bawa barang bapaknya lagi. Sudah bawa barangnya sendiri. Artinya sudah betul-betul mandiri gitu kan. Nah, apalagi Nabi enggak ada orang tuanya di pamannya. Kita bayangin pada usia 15-16 tahun dia betul-betul sudah bekerja untuk dirinya sendiri, sudah betul-betul mandiri. Sampai menikah pada usia 25 tahun itu kan jeda sampai 5-7 tahun lebih bahkan dia berkomunikasi, bekerja sama dengan siapapun termasuk dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Tapi detik-detik itu kemudian bagaimana mereka bisa hanya menikah karena di akhir-akhir. Jadi enggak berlama-lama suka, enggak dibayangkan demikian. Apalagi kemudian Khadijah sempat ditahan oleh orang tuanya gitu kan, oleh ayahnya. Mungkin begitu, Kang. Ini menarik sih kalau misalnya nanti kalau masih ada waktu disambungin sama cintanya bukan konsep perjalanannya cintanya Ali dan Fatimah ya Ustaz ya. Karena saya sempat berpikir gini Ustaz ya, mungkin salah atau enggak ya. Ini saya pribadi ya. Sebenarnya saya itu berusaha untuk tidak pacaran. Namanya sih belum enggak pacaran gitu ya Ustaz. Cuman akhirnya punya konsep begini ya. Saya kalau misalkan ketemu langsung, ketemunya baru gitu kan. Kalau ta'aruf kan misalnya gitu kan, ada guru, ada perantara, kemudian dipertemukan. Tapi nggak pernah ada interaksi gitu. Mungkin kayak kisah Nabi Musa sama anaknya Syuaib gitu kan, nggak ketemu gitu kan, atau langsung jadi. Nah saya berpikiran kalau kayak gitu tuh, saya apakah bisa gitu? Saya belum tahu apakah saya bisa kayak gitu nantinya. Karena saya sekarang ya pengalaman saya ya kayaknya harus ada interaksi dulu seperti halnya ini gitu kan. Nah, cuman caranya kita bisa kelola atau enggak. Nah, menurut Ustadz tuh, pandangan atau mindset saya ini gimana tuh Ustadz? Wajar kah gitu? Jadi, kalau saya amati perjalanan, pernikahan teman-teman aktivis tadi itu kira-kira. Ada emang semacam perubahan gitu ya. Saya masih, kalau boleh cerita, kalau saya itu berada pada fase agak dulu lah gitu kan, di mana saya nikah itu pelaminannya masih dipisah, kebayang ya, laki dan perempuan dipisah, jadi pelaminan dipisah gitu ya, walaupun ya nggak kaku-kaku amat, mesti tetap ada foto barengnya gitu ya. Kemudian apalagi pakai masker ya? Iya, nggak pakai masker ya, karena di luar, ya belum ada corona tahun 2000 ya. Ya, tapi saya juga mungkin mirip, kalau boleh disebut, saya mirip-mirip dengan ya tanpa membandingkan gitu ya. Proses Khadijah mungkin. Ya. Jadi kalau Khadijah itu dimulai dari bisnis, kalau saya kan dari ngajar, ya, karena bersama guru gitu ya. Saya ketuanya dan kemudian istri saya pengajar. Karena sering ketemu dan kemudian proses beda. Kerjasamanya udah lama gitu kan, sudah 3-4 tahun, tapi kan nggak ada rasa, nggak ada. Nah, munculnya itu kalau boleh disebut, saya cuma 3-4 bulan sebelum nikah. Ketika perasaan itu muncul dan ada kesepakatan bersama, sudah, nggak usah nunggu lama. Dalam waktu proses 3 bulan, kemudian kita laksanakan pernikahan ya. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah. Ya, nggak masalah ada proses itu ya. Proses yang kita sebut dengan ta'aruf tadi itu, asal bisa menjaga diri dan ingat bahwa itu serius. Artinya, jangan sampai terus-menerus menikmati dan kemudian nggak jelas. Jadi mesti ada endingnya gitu kan. Ini mau langsung atau enggak? Kalau enggak, batalin. Kalau langsung kapan? Ya, jadi itu sebenarnya proses. Ya, jadi bisa jadi 2 bulan, 3 bulan, mungkin setahun, tapi ada prosesnya. Ada proses untuk itu. Jadi jangan sampai nggak jelas gitu ya. Nah yang terjadi kan kapan, kalau ditanya kapan nikah, nggak jelas gitu. Nah ini kan parah, nggak bisa. Ya. Tapi apalagi di zaman yang sekarang, ya, saya justru mengingatkan banget gitu ya. Di era saya sih belum ada handphone. 2000 itu saya masih pakai pager, Kang Adi. Mungkin kenal nggak teman-teman pager? Pager itu apa ya? Ya benda yang gedenya segini. Jadi kalau kita mau pesan ke orang nih, kita nelpon ke operator dulu. Nanti operator itu ya, akan menulis apa yang kita pesankan. Baru kemudian kita baca. Seperti SMS. Luar biasa gitu kan. Makanya anak saya lahir itu kan saya nggak tahu.
Ya, begitu pager saya bunyi, tut, lihat anaknya udah lahir. Berupa pesannya itu bukan suara, pesannya itu tulisan gitu kan. Nah, saya kebayang di waktu itu ya. Kalau menelpon kita pakai koin gitu kan, telepon umum ya. Jadi yang cepet itu 100 itu berapa menit, setelah itu putus gitu ya, nyambung lagi. Ya, boro-boro ada WA, wah, boro-boro kirim foto, nggak bisa. Ya. Boro-boro ada chat apa video call, mana ada, nggak bisa lihat gitu ya. nggak mungkin ya. Nah, sekarang kan zaman sudah demikian canggih, justru di situ peluang kita mengetahui calon pasangan itu akan lebih cepat, gitu kan? Akan lebih cepat waktunya, dan di satu sisi juga harus kita waspadai gitu kan. Artinya apa? Jangan sampai ini kebablasan. Jadi kemajuan teknologi hari ini membuat kita bebas berkomunikasi yang tidak ada yang bisa menghalangi. Ini yang kita khawatirkan. Ya, jadi proses ta'aruf tadi tetap dibolehkan, tapi tetap ada endingnya. Disepakati endingnya kapan gitu kan. Jadi kalau jadi enggak. Iya, sangat terjawab. Ya, ini masih ada waktu sekitar, ini udah 45 menit nih Ustadz. Ustadz gimana Ustadz? Oke. Saya kan janjinya 45 menit, cuman yang Ali belum dibahas Ustadz, 5 menit. Kalau ada batas nggak sih kalau ini? 1 jam. Oke, Ali, saya cerita sekarang lebih ya. Saya cerita sedikit saja tentang Ali. Ali dengan Fatimah. Pertama, sosok Ali bin Abi Thalib ini membersamai Nabi sejak kecil. Jadi Rasulullah SAW, kita ketahui bersama ya, setelah ayahandanya wafat, ibunya tidak ada lagi, kemudian kakeknya meninggal, maka baginda Rasul itu diasuh oleh pamannya Abu Talib ini. Ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW dewasa dan kemudian menikah dengan Khadijah, ya, waktu itu kalau kita hitung ya, Nabi menjadi Rasul ya, itu usianya 8 tahun. Ya, 8 tahun. Nah, sementara Khadijah, Fatimah waktu itu kalau tidak salah usianya sekitar 5 tahunan. Ya. Nah, jadi sudah Jadi Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah ini sudah hidup bersama gitu kan, karena emang keluarga ya, dan sudah berkomunikasi bersama ya. Sudah lama kenal lah kalau bahasa kita hari ini ya. Di era Makkah, di era Makkiyah ya. Era Makkah. Dan itu prosesnya ketika Nabi dapat wahyu itu ke era Makkah 13 tahun. Di 13 tahun, selama 13 tahun itu baginda Rasulullah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah ini sudah hidup bersama Rasulullah SAW. Nah, kapan mereka menikah? Ya, bukan era Makkiyah, tapi era Madaniyah. Ya, itu sekitar tahun kedua Hijriyah. Beberapa ulama mengatakan di antara peristiwa penting yang terjadi setelah perang Badar itu adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Ya, jadi itu salah satu peristiwa penting. Wafatnya Ruqayyah putri Rasul, menikahnya Rasul ini dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Karena itu anak pertama mereka kan lahir, Hasan itu di tahun ketiga ya, bulan Ramadan kalau tidak salah ya, Ramadan tahun ketiga. Artinya pernikahan mereka sekitar 9 bulan sebelumnya ya, setelah perang Badar ya. Perang Badar bulan Ramadan, berarti 2 bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah ya, sekitar bulan-bulan itu ada mengatakan bulan Syawal mereka menikah, pulang dari perang Badar ya, tahun kedua. Nah, jadi sebelumnya Fatimah ini kan dikabarkan sempat dilamar oleh para sahabat Nabi yang lain. Ya, seperti Umar bin Khattab misalnya atau yang lainnya. Tapi akhirnya tidak diterima ya, karena justru nah ini juga menarik ya. Ali itu agak malu-malu. Ya, malu-malu melamar Fatimah ini. Kurang pede. Jadi, ya, kurang pede. Bukan karena kedekatannya dengan Rasulullah. Kan selama ini sudah dekat dengan Rasulullah gitu kan, sudah menganggap bahwa Fatimah itu emang bukan siapa-siapa lagi. Kalau bahasa kita hari ini udah kayak adik kandung lah gitu kan, walaupun bukan mahram. Bukan mahram. Ya, jadi jauh banget mahramnya ya. Toh Rasulullah dengan Ali saja sepupu. Kalau mereka berbeda jenis kelamin sudah boleh menikah. Nah, ini kan anaknya, kan jauh sekali.
sangat-sangat boleh menikah, bukan nggak ada hubungan mahram. Apalagi tradisi bangsa Arab waktu itu, mereka sangat biasa menikahkan orang-orang dekat mereka dengan kerabatnya ya. Kalau di kita kan mungkin masih jarang. Tapi kalau lihat sejarah, pernikahan mereka itu pernikahan dengan kerabat itu sudah sangat biasa ya. Seperti Rasul sendiri kan menikah dengan Aisyah, anak temannya, menikah dengan Hafsah, anaknya Umar ya. Nah, Rasulullah juga menikah dengan siapa misalnya? Yang kerabatnya juga Zainab binti Jahash misalnya kan? Atau Maimunah bintil Haris yang juga masih terbilang kerabat Rasulullah SAW ya. Jadi Ali ada perasaan dikabarkan kalaulah tidak dimotivasi dan didorong oleh orang lain gitu kan, mungkin dia tidak akan mengutarakan itu. Tapi dimotivasi oleh orang yang lain tadi, maka dia memberanikan diri dan kemudian akhirnya mereka menikah. Jadi memang ada kemiripan antara Khadijah ini dengan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Apa itu? Ya mereka sudah bersama sebelumnya. Sudah saling kenal, sudah tahu gitu kan, dan kemudian ditambah kemudian dilangsungkan pernikahan di antara keduanya ya. Dan seperti yang sampai tadi, hikmahnya memang kita tidak perlu ta'aruf lebih lama ketika sudah menjalin rumah tangga ya, karena sudah saling kenal. Nah di sini mungkin pelajaran bagi teman-teman yang belum menikah mungkin ya, bahwa poin pertama tadi itu bahwa pernikahan itu harus by design ya, harus direncanakan ya dengan dan justru kalau saya agak ekstrim. Jadi saya melihat bahwa, bukan melihat ya, mengaku ya bahwa jodoh kita itu sudah ada di Lauhil Mahfuz gitu ya. Jadi maka konsentrasinya sebenarnya nggak usah ke calon, konsentrasinya. Konsentrasi kita ke pernikahan itu adalah masalah persiapan. Ya, jadi bahasa kasarnya kalau kita suruh siap nih, udah siap dari sisi mental, siap dari sisi keilmuan, siap dari sisi harta. Wah, saya kira akhwat ngantri itu ya, ngantri pengen menikah dengan kita ya. Maka nggak usah peduli dengan calon, nggak usah dipusingin. Yang penting kita siap aja. Ya, kalau ketika kita sudah menyiapkan diri, maka Allah akan mendatangkan calon yang pas untuk kita. Ya artinya kalau kita pengen dapat calon yang bagus ya kita juga harus jadi orang bagus. Ya, kalau kita pengen dapat wanita yang soleha, kita juga harus jadi baik, soleh gitu kan. Itu rumusnya begitu ya. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu ya, ikhtiarnya demikian. Jadi ikhtiarkan, misalnya kita di kasar begini nih, saya misalnya dulu pengen nikah di usia 25 tahun, maka saya kasih pin gitu ya, saya sematkan kalau bahasa IG itu ya, disematkan ya supaya tidak bergerak ya, agenda teratasnya gitu kan, tanggal 5 November tahun 2000 saya sematkan. Nah, tugas saya adalah ya, sampai tanggalnya saya sudah dan alhamdulillah tanggalnya waktu itu kan hari libur, tanggal 5 November itu hari Ahad, jadi udah pas banget ya. Jadi kalau hari Jumat mungkin mikir tuh ya ngepasin, tapi Ahad kan tradisi kita apalagi di Jakarta ya, itu harus libur. Jarang yang kalau di Jakarta non hari libur, rata-rata Sabtu Ahad ya. Jadi nah karena itu saya nyiapkan, pertama saya harus sudah ada kerjaan ya, kuliah saya udah beres gitu kan. Kemudian saya sudah nabung, saya ikut arisan waktu itu. Saya ikut arisan ya, arisan keluarga besar ya. Jadi bahkan pada waktu akan nikah saya belum dapat. Namanya kan arisan kan dikocok tuh. Kan dapatnya entah kapan. Ya saya ngajukan diri. Nah, saya ngajukan diri. Saya bilang saya mau nikah. Oh gitu, nggak usah dikocok, langsung aja gitu ya. Jadi saya dapat. Jadi setelah nikah itu saya masih ada cicilan arisan beberapa bulan tuh ya. Utang juga duduknya ya. Nah, itu bagian dari ikhtiar ya, bagian dari ikhtiar. Nah, begitu tiba masanya, sudah ya, yang mana siap gitu kan, ya itu jodoh kita ya, itu jodohnya. Mungkin itu Kang Abi, silakan kalau ada komentar tambahan. Ya. Atau yang mau ada pertanyaan, kayaknya insya Allah saya termenung aja sini, termenung dan berpikir. Ini masih ada waktu kira-kira, khawatir nggak tahu, saya IG terbaru 1 jam, yang lama itu 1 jam mati ya, yang terbaru saya belum pernah. Iya nggak tahu. Apa namanya? Saya udah agak lama juga nggak live IG lama-lama, biasanya sebentar.
Kalau misalnya ada yang mau bertanya nih, 5 menit boleh. Yang ini Silakan. kayaknya ibu-ibu semua ini kayaknya yang gabungnya. Bapak kayaknya. Atau jam Terus atau kayaknya secara waktunya Kamis kali ya. secara psikologis Malam. ya, secara psikologis mungkin jamnya ini nggak pas untuk Iya, anak nggak muda prime time mungkin. kali. Heeh. Nggak, bukan prime time. Heeh. Iya, oke deh. Itu aja kali Ustadz. Terima kasih nih. Alhamdulillah Iya, udah banyak terbuka sama-sama. apa sih namanya. Jujur sih tadi yang saya katakan di awal bahwa saya ingin membangun mindset dulu sih, persiapan ilmu dengan guru-guru, walaupun alhamdulillah sih mau juga guru-guru saya hubung. Saya bersyukur banget mau juga Ya, nih akhirnya. insyaallah. Semoga saya bisa lebih siap. Ini buat pribadi saya dan alhamdulillah ada fasilitas IG ini bisa diakses juga teman-teman, bisa dilihat lagi. Teman-teman yang seusia saya usia 24 nih Ustaz nih. Jadi emang saya target juga Oh, insya Allah di 2. Baru iya. sebulan Jadi kemarin maksud 24. saya target usia itu penting ya. Soal meleset misalnya setengah tahun, 1 tahun nggak masalah. Ya, yang penting ada titik Target ya, ya. ada titik yang kita ingin capai. Karena itu Betul, yang akan betul, betul. memotivasi kita persiapan yang lain. Dengan ada target itu kita akan mungkin secara harta kita akan mulai nabung, kerja ya. Keilmuan kita jadi baca-baca buku, kita jadi ada apa seminar ataupun kajian online seperti ini gitu kan. Karena ada target tadi itu. Ya, karena ada target. Ya, ya. Betul, betul. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah jazakallahu khairan Sama-sama katsir kami. buat Amin, waktunya. Insya sama-sama. Allah di tengah kesibukan Ustadz masih menyempatkan waktu buat saya. Iya, Ustadz tinggal sama-sama. di mana Ustadz? Tinggal di Saya di Bogor Tanah mana Baru. Pak? Di Tanah daerah Baru. Tanah Baru, Bogor. Oh, iya, jadi setelah Oh. Ciluar, kalau arah Cibinong itu ya, ada pasar Ciluar, kemudian Pomat, nah daerah situ masuk ke Oh, kiri, oh. nah, Ya, insya Allah dekat. kapan-kapan pengen banget satu rahim nanti. Siap, dengan senang hati. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama, sama-sama. Saya dapat paradigma baru nih terkait perjalanan menuju pernikahan, terutama di kisah ini karena saya penasaran juga sih kan kisah ini tuh banyak di feed Instagram gitu kan, di YouTube, di feed Yeah. Instagram. Ada lagi yang kisah tadi tuh Zulaikha sama Nabi Musa sama apa anaknya Suaib itu sering ada juga tuh. Nah, makanya Nabi saya ngangkat Musa, dua Nabi ini Musa kayak dengan saya ngangkat dua ini kayaknya ini lebih mengakomodir gitu kan. Hampir sama lah Iya. kisahnya gitu. Alhamdulillah dapat Ya paradigma bahkan baru. suatu saat mungkin bisa dibedah itu Kang Abi, kisah cinta misalnya Musa dengan Putri Madian tadi itu Iya, gitu ya. iya yang nggak Itu pernah kan ketemu ya. luar Saya biasa. kan nggak pernah ketemu ya Ustaz ya. Dia kan ya pernah ketemu Ya nih. ketemunya ketika sebenarnya itu kisah Musa Benar, dengan itu sinetron banget. Ya, jadi kalau sekarang kan apa yang ikhwan laki-laki jalan ketabrak gitu kan. Kemudian gitu. Iya. handphonenya Di sumur itu jatuh. ya. Dia kan ngambil sumur Nah, ini kan ngambil air ya. iya ya. Jadi dua Benar. putri Madian ini ngantri ngambil sumur ya. Kemudian Musa sedang istirahat, kelelahan, dia lihat manusiawi banget. Ini ada orang iya dia selamatkan, maksudnya dia bantu dan kemudian benar. Terima kasih kan. Iya, jadi dan yang pertama kali minta untuk menikah itu adalah akhwatnya. Waduh. Iya. Berarti itu kan ada kalimat. Iya, fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kan itu kalimat akhwat tersebut. Wahai ayah, ini orang yang kau suruh menggembalakan kambing ini, kata dia ya, punya dua karakter. Al-qawiyul amin. Jadi Nabi Musa itu kuat, fisiknya terkenal. Musa itu kan kuat sampai dia bisa membantu. Itu kan yang ngambil air itu kan. Yang kedua al-amin dan orangnya jujur. Udah, itu komentarnya itu kan. Dan dari situ kemudian mereka menikah. Dari akhwatnya dulu. Iya. Ntar kapan-kapan Ustaz, kalau Ustaz ada waktu lagi nanti hubungan. Menarik. Nanti dibedah lagi nggak mesti dengan saya ya. Nanti ada kisah Sulaiman dengan Bilqis. Waduh. Sulaiman dengan Bilqis. Itu pakai WhatsApp kalau sekarang ya. Kalau dulu kan nggak ada WhatsApp. Maka dipakai surat menyurat. Waduh, yang bawa burung hut-hut ya. Waduh, iya. Menarik. Terima kasih nih Ustaz, jadi ada gambaran. Sama-sama ya. Ide lagi nih. Iya. Ya Ustaz, udah 1 jam nih. Saya janji 45 menit. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup kali Ustaz ya. Yang sudah bergabung nih, pantangin terus di angka 10 nih. Tapi tadi udah bergabung lumayan banyak.
Terima kasih Ya. teman-teman dan ya Bunda juga nih mungkin. Ya, kita tutup Ustadz ya dengan baca hamdalah, Ya. alhamdulillahirabbil alamin, doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Insyaallah saya niat banget sih pengen ketemu langsung buat silaturahmi nanti. Insyaallah. Ya. Saya tutup ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit. Ya. Ya, teman-teman yang lain juga